supaya semangat kita selalu terjaga dalam acara yang akan kita gelar pada hari ini. Kita bersama-sama terlebih dahulu untuk meneriakan salam Subang. Rakyat Subang, Subang, Jawa Barat. Boleh tepuk tangan apresiasi paling untuk kita semuanya. Ini kita akan bersama-sama melaksanakan sebuah acara yang diinisiasi oleh BKPSDM Kabupaten Subang untuk meningkatkan kualitas para ASN Kabupaten Subang sehingga Subang akan lebih ngabret. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang di acara sosialisasi penegakan disiplin pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Pemerintah terus berkomitmen menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Penegakan disiplin harus menjadi budaya kerja, harus menjadi kegiatan dan nilai yang sehari-hari kita amalkan bersama, bukan hanya kewajiban formal karena tertulis di dalam SK keputusan apapun yang kita bacakan, termasuk dalam kita membacakan Panca Prasetya Konflik. Tentunya apa yang kita lakukan sehari-hari betul-betul kita pahami dengan tuntutan zaman, dengan penerapan standar yang cukup ketat di dalam pengembangan karir ASN. Mudah-mudahan ASN di Kabupaten Subang bisa memenuhi hal tersebut. Bukan hanya kita paham aturannya saja, tapi bagaimana implementasinya bisa kita lakukan dengan baik. Bagaimana ASN itu ASN yang peduli terhadap lingkungan, ASN yang adaptif terhadap perkembangan. Mungkin di forum ini kami sampaikan bahwa sebagai arahan Pak Bupati bahwa insya Allah nanti Rabu depan kita akan melakukan uji coba. Di antaranya adalah uji coba kewajiban ASN menggunakan kendaraan umum pada setiap hari Rabu. Kebetulan hari Rabu depan tanggal 1 Oktober. Kita akan coba ya, uji cobanya akan dilakukan 5 bus. Uji cobanya akan dilakukan 5 bus. Jadi 5 bus ada plus di Satpol PP dan di Dinas Perhubungan. Jadi yang 5 bus ada Sekretariat Daerah, BPKD, BKD, Badan Kehutanan Daerah, dan kantor Dinas Aktif. Kita akan coba, insya Allah, kita melakukan penyesuaian karena tidak sederhana juga, harus ada berimplikasi terhadap hal lain yang diatur di dalam aturan yang berlaku. Pak Kabaran BKPSDM sedang menyusun suratnya karena ini menyangkut disiplin dan menyangkut kepekaan kita terhadap kehidupan masyarakat. Maka akan kita coba 5 bus dulu, seperti apa pola yang terjadi, seperti apa kesediaan. Teman-teman di Sub sedang mengukur, menyiapkan bagaimana ketersediaan sarana. Jalan-jalan ke Kabupaten Subang, singgah sebentar beli nanas. Mari bersama kita kembangkan disiplin PNS demi kerja cerdas. Bapak Ibu sekalian, tentu kita sepakat bahwa kedisiplinan itu adalah salah satu kunci keberhasilan organisasi. Apabila bagi ASN yang menjadi aparatur sipil negara sekaligus pelayanan publik, kedisiplinan itu bukan hanya soal misalkan hadir tepat waktu, atau misalkan Bapak Ibu hanya mengatakan pakaian dinas saja, tetapi melainkan terkait tentang integritas Bapak Ibu, tentang tanggung jawab dan profesionalisme kita dalam menjalankan tugas. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ini hadir untuk memperkuat kerangka disiplin PNS, yaitu menggantikan aturan sebelumnya dan memberikan pedoman yang lebih jelas tentang kewajiban, tentang larangan, serta konsekuensi apabila terjadi pelanggaran. Aturan ini sangat penting untuk kita pahami bersama Bapak Ibu, agar tidak hanya sebatas menjadi aturan tertulis saja, namun juga bisa menjadi pedoman dalam perilaku kerja kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke pemberian hukuman disiplin tingkat sedang dan berat. Untuk sedang ini sebenarnya dapat dilakukan pemeriksaan dengan membentuk tim pemeriksa, sedangkan
untuk berat itu wajib dibentuk tim pemeriksa. Nah, pembentukan tim pemeriksa ini bersifat pilihan untuk dugaan pelanggaran hukuman disiplin sedang dan bersifat wajib untuk dugaan pelanggaran disiplin tingkat berat. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini, komposisi dari tim pemeriksa itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, atasan langsung, yang kedua kepegawaian, dan yang ketiga dari pengawas ya, atau inspektorat. Jadi kita 3 unsur ini wajib ada. Tapi kalau ingin ditambahkan unsur lainnya itu silakan. Tapi pada dasarnya 3 unsur ini harus masuk terlebih dahulu. Nah, ini kenapa kita masukkan unsur atasan langsung? Karena atasan langsung inilah yang mengetahui secara langsung kinerja dan pelanggaran yang ada di unitnya. Jadi sekali lagi ini atasan langsung ini memiliki beban yang cukup berat terkait pembinaan. Karena mulai dari dia bekerja sampai dia di luar pekerjaan itu masih menjadi tanggung jawab atasan langsung seperti itu. Lalu pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa. Nah, jadi tidak boleh yang jabatan yang di bawah PNS yang diperiksa itu memeriksa yang lebih tinggi. Jadi minimal adalah yang setingkat seperti itu. Diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya memberikan pertanyaan kepada para narasumber kita. Izin sekali lagi dipersilakan untuk Bapak Ibu seluruh peserta hadirin yang akan bertanya, dipersilakan. Disiplin PNS itu kewajiban atasan langsung, kalimatnya seperti itu ya Bu ya. Dan sebelum ada pencerahan dari Ibu, narasi itu saya tidak setuju Bu. Gitu. Boleh dong ya, karena kalau kita setuju semua, tingkat kecerdasan kita nanti terlambat. Gitu. Jadi gak pinter-pinter, jadi harus ada yang beda. Di PP 94, apabila ada PNS yang melanggar dan dihukum, atasan langsungnya bisa dihukum lebih berat lagi. Nah, kenapa kita pakai 94 ini? Karena kita lebih ada pengawasan dari unit terkecilnya. Kan tidak mungkin kalau kita selalu meminta BKPSDA mengawasi seluruh pegawainya atau Pak Sekda mengawasi seluruh pegawai. Nah, kita memberikan kewenangan ini kepada atasan langsungnya untuk memberikan pembinaan. Karena atasan langsungnya yang mengetahui yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran atau tidak. Kalau ingin ditekankan ke PNS pribadi masing-masing, ya tentu kita perlu sadar diri ketika kita dilantik, ketika kita disumpah, itu sudah mengikat kewajiban dan larangan PNS. Tentu saja kita sebagai instansi pembinaan kepegawaian ataupun BKN di sini menginginkan semua itu termonitoring dan pengawasan pengendalian dengan baik. Nah, ini adanya PP 94 dan Perbanas ini. Jadi kalau disampaikan kenapa ini ditekankan ke PNS, ya sebenarnya ditekankan ke PNS juga di peraturan ini. Di sini ada sedang apa saja, ringan apa saja, berat apa saja. Tentu PNS kalau membaca itu tahu ketika dia tidak masuk kerja 3 hari, oh berarti saya harus kena hukuman disiplin ini. Misalkan saya tidak melaksanakan kinerja dengan baik, nanti bisa dipanggil tim pemeriksa seperti itu. Jadi PNS tentunya ketika membaca ini pun juga harus sadar. Nah, ini kita lebih membuat pengawasan yang terkendali. Nah, terkendali ini kita melalui atasan langsung seperti itu. Atasan langsung ini bebannya berat. Yang bersangkutan sudah dikasih jabatan administrator, pengawas dengan tunjangan administrator dan pengawasnya, tapi tidak melakukan pembinaan ke PNS yang ada di unitnya. Jadi kan kita menginginkan itu tidak terjadi. Jadi kita menginginkan atasan langsung ini juga lebih peduli dengan pegawainya. Jangan sampai pegawai itu dilepas, sudah nggak masuk 10 hari, nggak masuk 11 hari, atasan langsungnya cuma diam aja, tidak melakukan pengawasan. Jadi kan kita tidak ingin seperti itu. Sementara di aturan kaitan disiplin ini juga bahwa ASN yang berturut-turut 10 hari tidak hadir itu diberhentikan secara hormat. Aneh. Hari 2 tahun pegawai dihukum tapi masih boleh bekerja lagi, tapi rekan ASN yang 10 hari berturut-turut tidak hadir langsung diberhentikan secara hormat. Aneh kan? Paham gak rekan-rekan? Oke. Nah, ini nanti sebenarnya jadi tanggung jawab tim pemeriksa juga ya. Karena kalau misalkan kurang dari 2 tahun, tim pemeriksa juga harus melihat dulu ini nanti akan merugikan unit atau instansi atau tidak, seperti itu setelah dia keluar. Akhirnya saya sampaikan SK hukuman disiplin dan pidana ini berlaku sejak yang bersangkutan keluar. Karena kenapa? Kita perlu melakukan pemeriksaan dulu dampaknya ini gimana nanti kalau dia keluar. Misalkan banyak kasus nih pencabutan dilakukan oleh guru, mohon maaf, guru pada siswanya. Ini kan tentu saja kalau dia diaktifkan nanti akan berdampak ke
image pemerintah daerah. Jadi ini masa gugus dan ini ya, ini kan nanti akan menjadi wewenang dari tim pemeriksa. Nah, kita kembali lagi ke pegawai 10 hari tidak masuk kerja. Kenapa kita berhentikan? Ini pada dasarnya pemberhentian itu kan juga tetap harus melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan 10 hari kerja ini. Nah, ini kita tuh di hari ke-11 itu baru menghentikan gajinya agar yang bersangkutan tidak terus menerus lanjut lagi. Karena kalau lanjut lagi nggak diberhentikan ya kita sama aja membayar orang yang tidak bekerja seperti itu. Nanti keputusan SK-nya adalah ketika sudah ada hasil dari tim pemeriksanya seperti itu. Nah, kan kita perlu klarifikasi juga kenapa 10 hari ini tidak masuk, karena dia bisa membuktikan bahwa dia sakit, ada suatu oke kita potong dengan cuti sakit, itu kan bisa. Seperti tadi Ibu sampaikan dia 30 hari nggak masuk. Nah, gunanya tim pemeriksa di sini adalah memverifikasi bukti hukum yang ada. Kalau 30 hari dia bisa membuktikan bahwa dia sakit ataupun ada cuti alas yang lain, itu bisa dipertimbangkan. Jadi tidak serta-merta 30 hari tim pemeriksa putus berhenti, itu tidak. Tapi di dalam pemeriksaan itu ada dokumen pendukung yang memberikan dan yang memperberat. Kita PNS itu memiliki cuti, ada cuti alasan penting, ada cuti tahunan, ada cuti sakit, ada cuti besar. Nah, cuti tahunan hanya 12 hari, misalkan kali 30 hari, karena dipotong 12 hari, dia masih kena hukuman disiplin. Oke, kita pakai 12 hari, bisa dipakai dengan juga cuti alasan penting. Kalau misalkan itu kita cuti alasan penting, misalkan mendampingi keluarga yang sakit maupun yang lain sebagainya. Oke, kita potong lagi, nah, kan otomatis akan hangus sendiri, tidak masuk kerjanya. Otomatis tim pemeriksa akan mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan seperti itu. Pertama tentang tadi banyak aturan, kirain Pak Asda 3 itu betul. Sekarang itu materi hiburan, ternyata masih ancaman kan ya Pak. Nah, untuk menghibur saya ingin juga ada balance untuk ASN itu. Jadi kadang-kadang kita dengan berbagai macam aturan dan juga ancaman 2 hari ini, saya pengen ada pencerahan sedikit bagaimana ASN apabila dirugikan dengan aturan tersebut, kemana harus ngadu. Nah, ini harus dibalancekan juga gitu. Yang sekarang terjadi itu kita orientasinya hanya ke PT UN, sedangkan ada ada BPASN. Nah, kalau kami di daerah, di kabupaten, BPASN di mana yang cepat, karena memang lewat 14 hari kami sudah tidak bisa ngadu lagi. Nah, kalau di pusat kemungkinan besar jauh, kan aturannya 14 hari. Jadi mohon pencerahan apakah ada di BKPSDM supaya panjangan tangan BPASN atau yang mohon pencerahannya, terima kasih. Jadi memang untuk PNS yang terkena hukuman disiplin itu TMT hukuman disiplinnya adalah 14 hari sejak diterima yang bersangkutan. 15 hari sudah diterima bersangkutan. Nah, ini kenapa kita memberikan jarak waktu 15 hari? Karena untuk yang terkena hukuman disiplin selain pemberhentian, itu Bapak Ibu bisa mengajukan keberatan ke Bupati atau PPK. Jadi perlu diingat-ingat, waktu Bapak Ibu hanya 15 hari untuk mengajukan keberatan. Karena setelah lewat dari itu, tentu tidak bisa untuk mengajukan keberatan kembali. Nah, ini dampaknya apa? Ketika keberatan diterima, nah itu bisa saja hukuman disiplinnya diperingan atau dihilangkan. Ini tergantung nanti Pak Bupati bagaimana. Itu untuk hukuman disiplin selain pemberhentian. Tapi untuk pemberhentian selain keberatan juga Bapak Ibu bisa mengajukan ke kami di BKN, di BPASN, Badan Pertimbangan ASN namanya. Itu sama waktunya juga 15 hari sejak Bapak Ibu menerima hukuman disiplin. Disampaikan ke kami melalui BPASN. Nah, BPASN ini nanti akan melakukan sidang baik untuk PPK yang menjatuhkan hukuman disiplin dan sidang baik untuk PNS. Jadi nanti BPASN akan bekerja sesuai tupoksinya untuk memeriksa verifikasi. Nah, putusan BPASN ini ada 2, ada 3 memperingan, memperberat atau tetap seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika Bapak Ibu PNS terkena hukuman disiplin udah berhenti, nggak ada layanan untuk mengajukan keberatan dan lain sebagainya. Itu ada Bapak Ibu, tapi hanya dibatasi waktu 15 hari. Nah, ini hati-hati jangan sampai sudah 15 hari baru ingin mengajukan keberatan, tentu saja akan ditolak baik di Bupati maupun kami di BPASN. Oh ya, mau saya lengkapi kemudian BPASN ini di BKN ya Pak ya. Jadi tidak ada di BKPSDM tapi hanya ada di BKN, di BKN pusat. Semoga tema yang ketiga ini cukup menarik ya, karena terkait dengan izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
atau ASN. Dari temanya memang menarik ya, karena ini dekat dengan kehidupan kita ya. Fase kehidupan kita juga terutama perkawinan gitu ya sudah kita lalui. Untuk perceraian semoga tidak ya. Nah, kalau kita bicara mengenai perkawinan dan perceraian tentu tidak lepas dari kitab utamanya ya, ada di Undang-Undang 1 tahun 74 Bapak Ibu. Dan kalau di kepegawaian itu diaturnya melalui peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83. Kebetulan ini PP yang legend ya Bapak Ibu, saya juga belum lahir. Jungtonya itu ada di PP 45 tahun 90. Nah, jadi dari tahun 90 itu tidak ada perubahan. Nah, ini Bapak Ibu di PP, karena kan undang-undang berubah nih ya dengan Undang-Undang 20 tahun 2023. Nah, perkawinan sah atau tidaknya Bapak Ibu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya itu ya. Ini ada di pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Nah, di ayat 2-nya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Nah, jadi Bapak Ibu, saya tanya, nikah siri itu boleh atau tidak? Boleh. Ada yang menyatakan boleh, ada yang tidak. Nah, berarti pentingnya sosialisasi saat ini ya ini, karena masih ada perbedaan jawaban. Padahal harusnya sama persepsi yang jawabannya dari Aceh sampai Papua. Nikah siri itu Bapak Ibu ya. Nah, itu di pasal 1 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing ya. Jadi untuk ASN nikah siri itu tidak boleh. Sanksinya apa? Sanksinya dihuktis berat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah terbukti, itu pilihannya turun jabatan, bebas jabatan, atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nikah siri itu sah Bapak Ibu ya, pernikahan itu sah. Yang menyebabkan Bapak Ibu kena hukuman adalah yang ayat 2-nya tidak dicatatkan. Nah, nikah siri itu bisa tidak dicatatkan? Tidak ya. Nah, itulah yang menyebabkan Bapak Ibu kalau melakukan nikah siri itu dikenakan huktis berat. Jadi BKN itu tidak pernah menyampaikan bahwa nikah siri itu tidak sah ya. Itu sah karena sudah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Jadi huktisnya itu sama Bapak Ibu. Kalau untuk pelanggaran perkawinan dan perceraian, huktisnya pasti berat. Terus perceraian itu harus dilaporkan maksimal 1 bulan. Nah, kenapa berbeda? Karena apabila kalau perceraian Bapak Ibu, terlebih Bapak Ibu kan pasti ada tunjangan istri itu ya, ada 10%. Kalau sudah punya anak ada 2%, itu yang maksimal 2 anak. Nah, itu kan ketika Bapak Ibu sudah bercerai tapi tidak dilaporkan, ada hak yang tidak seharusnya Bapak terima tapi diberikan. Ketika sudah bercerai itu kan harusnya tunjangan istri dan tunjangan istrinya lepas 10%. Kalau tunjangan anak kan tidak ada matan anak ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, syarat seseorang ASN dapat dipertimbangkan untuk mengajukan perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina, baik suami atau istrinya. Salah satu pihak pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sulit disembuhkan. Nah, ini clear ya. Terus salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Terus salah satu pihak mendapat hukuman penjara minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung. Nah, terus salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Mohon maaf nih Bapak Ibu, KDRT ternyata bukan hanya milik dari pria ke wanita.
bukti di Kabupaten Bandung Barat itu kan ada guru karate ya, seorang kepala seksi itu babak belur itu oleh istrinya, ada viral di media. Bapak Ibu searching nanti ya setelah sosialisasi saat ini. Jadi yang melakukan penganiayaan atau KDRT-nya itu adalah istrinya. Nah, jadi tapi memang lebih banyak dari laki-laki gitu ya. Terus antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Nah, ini adalah kewajiban tanggung jawab Bapak Ibu apabila berstatus sebagai atasan langsung. Karena untuk menentukan, menyimpulkan bahwa staf saya, rumah tangganya itu betul punya perselisihan, pertengkaran, tapi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Nah, Bapak Ibu harus menyimpulkan itu. Karena ada di kewajiban juga di PP-nya, di SEBKN, setiap atasan langsung itu wajib merukunkan. Ketika sudah tidak dapat lagi nih, tidak ada harapan, maka silahkan diteruskan ke bupatinya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ketika terjadi peristiwa perceraian, maka untuk PNS pria wajib menyerahkan sebagian gaji apabila PNS yang menggugat, PNS pria yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatifnya, istri yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif suami. Tapi ada ketentuan kedua, PNS pria atau mantan suami tidak wajib menyerahkan sebagian gaji apabila PNS pria yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif istri, istri yang menggugat tetapi dilatar belakangi perbuatan negatif istri. Nah, simpelnya Bapak Ibu, dilihatnya adalah dampak negatif tersebut